Apa transportasi publik masyarakat Jakarta yang paling banyak dipakai? Kalau transportasi mungkin paling banyak motor ya, bukan kaki ya. Saya beri contoh Pak Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem. Oke? Nah, kalau dia mau enak, dia nggak usah nyalonin Anies, hidupnya nyaman. Dia coba nyalonin Anies, apa yang terjadi pada dia? Sial bener partai ini. Petualang politik yang memanfaatkan partai ini. Apa yang terjadi pada Partai Nasdem? Sial bener partai ini. Nyaman. Tersandra oleh kekuasaan. Nyaman hidupnya. Tersandra oleh kekuasaan. Nyaman hidupnya. Nah, Ketika Mas Anies Baswedan dan mengatakan bahwa ini kemenangan pribumi, siapa diserang? Mas Ahok. Seolah-olah Anies Baswedan itu pribumi dan Ahok tidak pribumi. Itu pernyataan licik, picik. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya, dan itu yang kami tawarkan. Ini sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik. Itu aja. Baik, Jadi, kita dengarkan. Pak Ahok. saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal gitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank mesti untung, ada prinsip perbankan. DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? dulu janjinya apa ya? Rumah itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, kami tidak bisa pakai bank. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Di mana-mana seluruh dunia air hujan masuk ini ke dalam tanah nih. Buktinya bukan bikin gorong-gorong yang besar di laut. Itu keliru. Penyesalan saya bukan soal jadi calon, penyesalan saya adalah ini adalah aspirasi rakyat kecil yang dititipkan bertahun-tahun. Dan saya hari ini tidak bisa membawa itu di dalam proses politik. Rakyat kecil yang mana sih? Paling cuma segelintir anak-anak abah doang. Kalau ada yang menggunakan agama, terus apalagi memelintir ayat-ayat tertentu untuk kepentingannya sendiri. Kalau konteksnya politisasi agama, maka jangan pernah pilih dia. Ya baik guys, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya menolak lupa ya kan. Ya mungkin video ini khusus untuk anak-anak abah ya kan. Oke, mari kita lihat ya perkataan-perkataan Anies yang bisa dibilang ngawur, ngerunyam ya kan. Ya dulu lain sekarang lain. Ya pokoknya nih khusus untuk anak-anak abah, simak video ini ya. Ini dia videonya. Apa transportasi publik masyarakat Jakarta yang paling banyak dipakai? Kalau transportasi mungkin paling banyak motor ya, bukan kaki ya. Anak abah. Beri contoh Pak Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem. Oke? Nah, kalau dia mau enak, dia nggak usah nyalonin Anies, hidupnya nyaman. Dia coba nyalonin Anies, apa yang terjadi pada dia? Sial bener Pak. Petualang politik yang memanfaatkan. Sial. Apa yang terjadi pada Partai Nasdem? Sial bener Pak. Betul tidak? Sial. Usianya 72 tahun. Kalau dia mau nyaman, dia tinggal duduk nyaman, ikut aja. Disuruh koalisi ini ikut, disuruh koalisi itu ikut. Seperti yang lain-lain, nyaman hidupnya. Pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Contoh Pak Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem. Oke? Nah, kalau dia mau enak, dia nggak usah nyalonin Anies, hidupnya nyaman. Tersandra oleh kekuasaan. Nyaman hidupnya. Tersandra oleh kekuasaan. Siapa yang edit nih guys? Nah, disuruh koalisi ini ikut, disuruh koalisi itu ikut. Seperti yang lain-lain, nyaman hidupnya. terancam. Nyaman hidupnya. Terancam. Stop.
model-model berpartai di Nasdem dengan cara-cara seperti itu. Oh, mantap. Iya ya, aduh Anies. Kata-katamu, teman-teman ya, tolong berhenti menjelekkan kinerja Pak Anies. Oke. Ya, karena saya tahu betul. Ini anak abah atau gimana ini? Ya, waktu mimpin DKI juga bagus. Jadi tolong berhentilah mengejek Pak Anies. Dan saya bisa kok menunjukkan kinerja Pak Anies yang bagus itu apa di itu, DKI, Bang? prestasinya juga bagus. Apa itu Bang? Coba main tunjukkan. Prestasi Pak Anies waktu jadi gubernur DKI. Bingung. Tapi bagus kok. Prestasi Pak Anies waktu nggak ada. Tahulah. Lain halnya dengan Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo itu menurut saya nih sama sekali nggak pantas jadi calon presiden. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu pantasnya jadi presiden, bukan calon presiden. Oke? Kalau berbicara rasis, siapa yang paling rasis? Ketika Mas Anies Baswedan dan mengatakan bahwa ini kemenangan pribumi, siapa diserang? Mas Ahok. Iya. Seolah-olah Anies Baswedan itu pribumi dan Ahok tidak pribumi. Itu pernyataan licik, picik. Ridwan Kamil asli seperti Bang Kumis kulitnya, ya, yang memerdekakan bangsa Indonesia. Nenek moyang kami, nenek moyang Ridwan Kamil, nenek moyang Arisya Patria. Pertanyaannya, jikalau Mas Anies mengatakan bahwa kemenangan Mas Anies di DKI Jakarta, kemudian dia bilang bahwa ini adalah kemenangan pribumi, berarti dia rasis. Dia rasis memang. Dia tidak pernah berkaca. Anies Baswedan tidak pernah berkaca. Dia itu siapa? Keturunan siapa? Dengar itu anak abah. Oke? Ya, dengar. Para pendukung Anies, saya ingatkan, jangan menyerang personal Bang Kumis. Bang Kumis itu orangnya kalau tidak diserang, pasti narasinya tidak mengarah pada sesuatu yang kita hindari, yaitu rasis. Ya. Anak abah Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Oh, rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Ini sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik. Itu aja. Baik, kita dengarkan. Pak Ahok. Saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank mesti untung, ada prinsip perbankan. Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, mana tidak bisa pakai bank. Tuh. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi di sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Nah, air hujan Inilah yang dikatain pintar ya. kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan jadi gorong-gorong untuk dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin ke dalam tanah nih. Bukan bikin gorong-gorongnya besar di laut. Itu keliru. Penyesalan saya bukan soal jadi calon, penyesalan saya adalah ini adalah aspirasi rakyat kecil yang dititipkan bertahun-tahun. Dan saya hari ini tidak bisa membawa itu di dalam proses politik. Rakyat kecil yang mana sih? Paling cuma segelintir anak-anak abah doang. Iya. Ya kan? Iya. Ingat, di Jakarta itu nggak cuma anak abah isinya. Para pecinta Ahok juga banyak di sana. Jadi, ya begitulah. Begitulah ya. Kamu juga abah ya, manis banget kalau ngomong. Iya. Anies sekarang sudah nggak laku lagi di pasaran. Dia sudah dianggap sebagai barang yang ketinggalan zaman. Maka Barang ketinggalan zaman. dengan realita ini, Anies pun harus bersedia turun derajat. Dia nggak lagi punya uang dan sokongan cukong buat berkampanye secara wah dan besar-besaran mungkin. Nah, ini saran aja ya. Mungkin daripada menghadapi kenyataan politik yang semakin pahit dan terpaksa melakoni sandiwara politik yang semakin bikin miris hati, mungkin memang sekarang saatnya Anies buat lempar handuk, menyerah dan keluar dari gelanggang Pilpres 2024. Ya, ini kan sekedar saran. Daripada kubu Anies makin banyak membuang-buang waktu dan tenaga, dan juga menghambur-hamburkan dana yang jelas semakin susah buat didapat. Oh, ini karya yang dibangga-banggakan oleh anak-anak abah nih guys. Ini karya Pak Anies. Menggunakan agama, terus apalagi memelintir ayat-ayat tertentu untuk kepentingannya sendiri. Kalau konteksnya politisasi agama, maka jangan pernah pilih dia. Karena agama aja dipolitisir, apalagi Anda. Itu silakan di screen record video ini. Kalau ada yang ke rumah Anda pakai ayat-ayat, nih lawanmu. Cuman saya takutnya dia counter balik, Pak. Apa? Emang dia sudah tes DNA? Habib Jafar sudah tes DNA ya, dan dia bukan Habib. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membongkar instalasi bambu getah-getih di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Bambu udah lama, udah berapa hari. Biasa aja, itu bagian dari tata taman kota. Seperti juga penataan taman-taman yang lain. Normal-normal saja. Cuman karena tempatnya di Bundaran HI, rame pula. Ini Jakarta, alhamdulillah. Sebelumnya hanya bertahan selama 11 bulan, instalasi seni bambu getah-getih yang dipasang oleh Pemprov DKI Jakarta di kawasan Bundaran HI akhirnya dibongkar. Padahal karya seni instalasi ini bernilai 550 juta rupiah atau setengah miliar rupiah lebih. Setengah miliar lebih ya guys. Beginilah suasana pembongkaran instalasi seni getah-getih yang dibuat dari bahan dasar anyaman bambu di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Karya seni senilai 550 juta rupiah, karya seniman Joko Avianto ini cukup dibanggakan saat perhelatan Asian Games. Menurut pihak Pemprov DKI, pembongkaran dikarenakan instalasi ini sudah rapuh akibat cuaca. Sejumlah jalinan bambu sudah mulai copot. Alamak, 500 lebih ya guys. Pembongkaran patung instalasi bambu getah-getih ini pun menuai banyak reaksi di media sosial. Banyak netizen yang menyebut sebagai bentuk pemborosan anggaran karena biaya yang mahal, yakni mencapai setengah miliar lebih, tidak diimbangi dengan daya tahan sehingga usianya tidak sampai setahun tetapi harus dibongkar. Waduh, ini yang dikatain
Anies pintar ya, jago kerja. Oh, Anies nanti sempat meresmikan. Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Si Itu mulut U20, manis mereka ya. datang semua ke sini. Iya, soft launchingnya. Pertengahan Desember besok. Ini yang mau dijadiin presiden. Kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan. Tukang bohong. Bulan lagi. Ya. Padahal nanti saya undang. Oh. Hari ini kan agak susah ya. Kita sepakat lah berpikir jernih untuk mencari solusi ke depan. Bang Fahri ini banyak lah mengelontar ide-ide. Di kasus contoh ini aja, Anies batal maju di Jakarta, batal di mana-mana. Apa yang keluar narasinya? Dijegal di mana-mana. Dijegal ya. Ya kan? Baru kemudian belakangan muncul bahwa Disandera. lah ya itu kan muncul ya. Bukan nggak dapat tiket bang, dia bilang nggak dapat boarding pass. Anies tidak sadar bahwa kalau mau tender harus pakai PT. Makanya sudah dijawab. Biasanya dia, kalau di tender-tender itu sewa PT. Sekarang Ini nggak ada PT-nya nggak mau disewa. Udah itu masalahnya kok. Anies mempersilahkan anak-anak Abah untuk menusuk 3 paslon. Wah, ini asli sangat mengerikan ya. Politik kotor dari Abah Anies Baswedan. Dia menginginkan anak-anak Abah yang tidak mendukung pasangan calon yang ada di Jakarta untuk menusuk 3 pasangan calon secara bersamaan. Asli sangat kotor cara berpolitik Abah Anies Baswedan. Dia mendukung ketidakbenaran. Yang namanya demokrasi harus ada yang menang, ada yang kalah. Karena dia tidak mencalonkan diri atau mendapatkan tiket menjadi gubernur DKI Jakarta, dia sakit hati. Dia menunjukkan sikap untuk memboikot pemilihan gubernur Jakarta. Ya, abang ini juga mendukung anak Abah. Asli sangat mengerikan politik kotor dari Abah Anies Baswedan. Tetapi kalian tidak menyadarinya sampai di situ. Asli kalau anak-anak Abah masih berkomentar ataupun berpikiran ataupun melakukan drama seperti ini, saya yakin negara tidak akan maju, bakalan lebih mundur. Karena apa? Negara kita hanya bisa diadu domba. Yang seperti ini sangat mengkhawatirkan dan jangan sampai terjadi secara berkelanjutan. Untuk anak-anak Abah, janganlah membuat hal-hal kotor. Pemilihan gubernur Jakarta itu adalah hak setiap warga negara, memilih siapapun kandidatnya. Janganlah diprovokasi untuk memilih 3 pasangan calon. Itu artinya namanya golput. Tak usahlah buat hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kalian tidak suka, keluar dari negara ini. Selesai. Tapi saya kira nanti gini ya, ilustrasi aja. Rocky Gerung nanti kalau nggak ada Pak Jokowi ngomong apa ya kira-kira? Ya juga ya. Ya karena kan setiap hari kan narasinya kan menyerang Pak Jokowi. Iya. Nah, sekarang Pak Jokowi nggak presiden lagi. Iya. Mungkin nyerang Mas Gibran kali. Oh, pindah ke Mas Gibran. Ya kan? Fritz Alorboy bilang Rocky Gerung penakut dan provokator. Jangan ngomong orang dungu, bodok-bodok segala. Wow. Ngomong orang dungu kayak dia. Fritz Alorboy sudah tobat, guys. Kalau Anda terlalu pintar, buktikan ke negeri ini Anda jadi pemimpin besar dong. Kepada Bang Rocky Gerung, kapan nih kita ketemu? Wah. Saya tunggu-tunggu kalau tidak ada kabar. Fritz Alorboy tantang Rocky Gerung. Ya, Fritz Alorboy ya. Hah? Kalau takut ya sudahlah. Kita ngopi-ngopi aja juga nggak apa-apa kok. Tolonglah yang kenal dengan Bang Rocky Gerung, kirim video saya, Fritz Alorboy tantang debat dengan Rocky Gerung, oke? Saya pengen lihat kemampuannya Bang Rocky Gerung tuh. Banyak yang menilai bahwa dia terlalu pintar. Saya mau lihat kepintarannya sampai di mana. Saya pengen uji kepintarannya dia. Apakah dia benar pintar atau pintar omong kosong? Ya, itu Bang Rocky Gerung itu provokator. Sepertinya dia juga bagian dari buzzer-buzzernya dipelihara. Ingat, Bang Rocky Gerung itu provokator. Salam dari Fritz Alorboy, Rocky Gerung provokator. Buzzer lawan buzzer nih guys. Karena dari Cirebon ke sini naik tol Jokowi nggak bang? Enggak, gue naik Gunung Ciremai bukan. Penyelamatan yang bagus. Oke, Rocky Gerung. Wah, itu enaknya Pak Jokowi. Ini lagi nggak pernah dengar. Artinya saya tahu siapa musuh politiknya Pak Jokowi, saya tahu temannya Pak Jokowi. Saya sering bertemu dengan orang yang suka ngeritik habis-habisan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak pernah negur. Dengan saya dibiarin. Ini muka-muka dua terus ya, dua-duanya ya. Saya ketemu Said Didu, Pak saya Anies. ketemu siapa aja. Enggak tuh
Itu kan orang yang paling keras terhadap Pak Jokowi. Tapi enggak apa-apa tuh Pak Jokowi. Malah dulu ketika saya bergurau itu tuh Pak Fadlizon sama Fahri Hamzah tuh perlu diberi bintang Mahputra. Oh ya kasih aja katanya Pak Jokowi. Padahal itu orang yang paling keras. Memenuhi syarat, tapi memenuhi syarat Pak. Dia sudah pernah memimpin DPR 1 periode. Kasih. Oh, kalau orang dendaman apa? Coret. Itu Pak Jokowi kasih. Malah dia bergurau. Ini sungguhan nih. Kenapa Pak Mahfud? Kok tidak Rocky Gerung diusulkan gitu? Akun Pupu Papa terbukti miliknya Gibran. Sekarang saya tanya kamu, emang kalau itu miliknya Gibran kenapa? Mau minta pilpres ulang? Kasian deh lo, jangan mimpi. Yang bikin berita-berita begini, pertama bikin berita Gibran narkoba, cuma nggak viral, kasian deh lu. Terus bikin lagi nih berita akun Pupu Papa. Emang kenapa kalau miliknya Gibran? Minta pilpres ulang lo, nggak bakalan bisa. Nih gua kasih tahu ke lu ya yang bikin berita-berita begini, SDM lu rendah. Kenapa bilang SDM rendah? Bila kita berpaling ke belakang, itu lain masa depan namanya. Masa depan itu di depan. Ngapain kita ngungkit-ngungkit yang masa lalu tahun 2014? Sudah basi. Kasian nih yang bikin-bikin berita begini ya. Berita receh. Ya, benar. Ya ngapain kita ungkit-ungkit masa lalu ya kan? Kalau tidak salah juga ya Pak Prabowo sewaktu musim pemilu yang dulu ya kan. Pak Prabowo juga pernah mengatakan kalau nggak salah ya ngapain kita bangun kereta cepat ya kalau rakyat sengsara lah macam-macam lah ya kan. Tetapi setelah bertemu Pak Jokowi oke-oke saja dan akur ya kan. Nah ini akun Pupu Papa ini ya diduga miliknya Gibran. Seandainya lah ya kan benar juga ya seandainya, tapi itu bukan miliknya Gibran. Tetapi seandainya miliknya Gibran nggak ada masalah lah. Lain dulu lain sekarang ya biasalah di politik ya kan. Aduh anak-anak Abah ini memang ingin pilpres ini ulang kayaknya, ngimpi kali ya kan. Oke, tadi kita bisa dengar ya pernyataan si paling pintar, si mulut paling manis ya kan, bermuka dua. Dulu katakan lain, sekarang lain. Dulu lawan Ahok debat, ya, kalau lawan Ahok memang Anies. Dan Pak Mahfud juga, waduh, dulu memuja-muji Pak Jokowi, sekarang menyerang pula. Aku pun heran ya dengan orang-orang yang wataknya ini gimana ya, bisa dibilang orang-orang yang bermuka dua ya kan. Dari Pak Mahfud lah kita tahu berceritakan tentang Pak Jokowi, kebaikan Pak Jokowi, sekarang malah menyerang. Itu kan aneh ya kan guys. Nah jadi untuk anak-anak Abah misalkan nonton video ini silahkan berkomentar apa pendapat Anda tentang Abah Anda ya, mulut yang paling manis ya kan, kerjaan yang paling bagus di Jakarta, selalu mengatakan lihat rekam jejak, sudah ditampilkan rekam jejaknya ya kan di Jakarta. Oh sangat luar biasa. Oke guys, mungkin itu sajalah untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.